Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Jendela IT. Dengan saya di sini Abdul Munif dan rekan saya di sini Imam Mas Hudi. Nah, untuk pembahasan kali ini semoga cukup menarik buat kalian. Kami akan memberikan pembahasan tentang apa, Mas? Sekarang itu ada dua pembahasan. Yang pertama itu blokir IP dan bridge G, sistem bridge. Tadi untuk hanya itu pembahasan yang sekarang, Iya, ya. sekarang. Nah, mungkin pembahasan yang sudah disebutkan oleh Mas Budi. Nah, ini nanti semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi ilmu yang barokah ketika kalian belajar, entah itu kalian belajar di kelas maupun belajar di luar kelas. Dan semoga apa yang saya jelaskan mudah dipahami. Nah, untuk pembahasannya bisa dimulai sekarang apa gimana, Pak? Langsung saja. Biar saja. ini nanti teman-teman takut nungguin gitu. Jadi, semenarik apa pembahasan kali ini gitu. Mungkin teman-teman yang sekarang sedang nonton tuh keburu. Pembahasannya tuh menarik apa enggak? Seperti itu kan, Pak ya? Jadi memang sengaja sebenarnya, Pak, dibuat penasaran. Iya. Jadi bisa dimulai sekarang. Nah, untuk alat-alatnya yang disediakan di sini kita menyediakan alat apa, Mas? Seperti video yang kemarin video yang kemarin kita itu cuman ISP, kabel dari ISP ya. ISP-nya itu di bagian ini ya. Kalian intinya itu harus ISP, kabel dari internet itu harus kalian disediakan. Harus terhubung ke internet terlebih dahulu. Nah, ini. Jadi saya sudah menyediakan untuk kabel LAN-nya dan juga jangan lupa sediakan RB941-nya, Pak ya. 941. Ini mikrotik. Tidak harus RB91, yang RB450 terserah. Ya, meskipun itu berbentuk router OS terserah. Yang penting ada mikrotiknya seperti itu, Pak. Jadi ini sudah saya sediakan, itu kalian harus dicolokkan melalui header 1. Ya, header 1 itu internet. Nih. Harus melalui header 1. Terus ini lagi. Yang kedua harus sediakan minimal 1 meter cukup sudah gitu. Cukup 1 meter. Terserah kalian ini mau dicolokkan ke port 1, ke port 2, port 3, port 4, terserah kalian. Kalau sekarang saya mencontohkan ke port 2 aja. Terus ini ke komputer atau PC. Jadi untuk prototipenya itu jadi port 1 itu harus internet. Terus yang port 2 itu terserah kalian mau port 5, mau port 4, mau port 6 itu terserah. Yang penting komputer kalian harus terhubung ke mikrotik tersebut. Nah, jadi di sini saya akan sudah menyediakan software remote mikrotik. Nah, yaitu Winbox. Nah, di sini jika kalian nanti kok udah muncul, Pak. Kan seperti itu, kalian mungkin tanya-tanya kok udah muncul. Nah, kemungkinan kalian tuh salah penempatan di sini. Jangan di manage, harus di nextboard ya. Nah, kalau udah muncul kalian harus refresh dulu, ya. Usahakan IP addressnya ini 0. Nah, mungkin teman-teman nanya, "Lagu itu kok 0, Pak?" Nah, gimana, Mas? Setelah di reset ulang, settingan teman-teman kalian, misal teman kalian nyeting di siang hari, terus kalian malam itu pinjam router, itu settingan. Kalau kalian belum di reset, kalau kalian mikrotiknya belum di reset, Gari. Ya. Kalau gimana ya? Sudah di reset, maksudnya sudah di reset sama teman-temannya. Jadi kita harus melalui riset terlebih dahulu, Pak ya. Benar. Nah, soalnya gini, Mas. Soalnya ada tadi kasus, ada sebuah kasus gitu. Anak-anak begini, "Pak, ini gimana? Kok nggak bisa? Kok bukan settingan saya gitu katanya." Terus saya telusuri. Lah, settingan temannya yang belum ke reset. Jadi kok gak berubah, Pak? Itu salah anaknya. Makanya saya ketawa itu. Harus di reset terlebih dahulu. Iya. Jadi usahakan IP addressnya itu sudah 0 seperti ini. Nah, jadi
saya konekkan terlebih dahulu, jangan pencet IP address-nya karena IP address-nya itu masih dalam keadaan kosong. Nah, jadi kita harus klik MAC address. Untuk passwordnya kita kosongin saja. Nah, sudah. Jadi tampilan ketika sudah di remote, nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, untuk pertama itu kita harus setting jaringannya dulu, Pak ya. Iya, setting jaringan. Wajib itu. Wajib karena usahakan karena di sini masih belum terkoneksi ke internet sama sekali. Nah, makanya jadi settingan seperti biasa, saya di sini akan memberikan nama internet. Nah, untuk bridge nanti tadi yang sudah dijelaskan, bridge itu Pak tadi penggabungan sebuah interface ke interface yang lain. Nah, jadi itu antara keempat Ethernet ini nanti akan digabung. Nah, digabung. Salah satunya digabung sama WLAN atau wirelessnya. Benar. Jadi meskipun nanti kalian itu mau masukkan ke Ether 2, Ether 3, Ether 4 ataupun Ether 5 dan seterusnya, itu IP-nya terus semuanya itu akan sama, Pak. Sama. Jadi kalian tidak harus konfigurasi ulang dari port 1, port 2, port 3, port 4. Nah, itu tidak perlu. Karena port-port semuanya itu sudah di bridge. Benar. Nah, jadi kalau kita mau nge-bridge itu masuk ke menu bridge terlebih dahulu, Pak ya. Karena kita harus memberikan nama terlebih dahulu, bridge uji coba. Nah, sudah. Kalau sudah, kita harus ke menu port. Nah, jadi di sini kita akan menggabungkan, kita harus nambah port 2, port 3, port 4 dan WLAN juga. Nah, jadi saya akan tambahkan dulu port 2-nya. Dan seterusnya. Mohon maaf ada gangguan. Berarti itu portnya di bridge semua ya, 2, 3, 4 sama WLAN ya? Benar, sama WLAN nantinya, Pak. Nah, sama WLAN. Mana WLAN? Nah, sudah. Untuk langkah berikutnya jangan lupa hidupkan virusnya dulu kan, Pak ya. Kita harus menghidupkan. Nah, karena di sini warnanya masih abu-abu dan masih dalam keadaan off, maka kita harus hidupkan terlebih dahulu. Jadi kita tetap untuk namanya tetap. Untuk wirelessnya itu harus AP bridge ya, AP karena bridge. Kita kan mau memancarkan sinyal ya. Jadi kalau kita itu memilih station itu tidak akan muncul, tidak akan muncul karena tersembunyi. Untuk SSID-nya ini jangan dirubah, untuk SSID-nya tetap. Jadi saya ganti sini. Kita langsung API dan oke. Setelah itu address sudah. Nah, baru kita di sini memberikan IP address. Jadi untuk saya simulasikan menggunakan IP kelas C saja. Plus 24. Jadi di sini saya akan memberikan bridge. Nah, jangan lupa bridge. Kenapa kok bridge? Karena kita menghubungkan internet lewat bridge. Lewat bridge. Jadi kalau kalian mau ke Ether 3 maka yang koneksi itu hanya Ether 3 ya. Terkadang di sini teman-teman tuh salah pilih interface. Salah pilih interface ya. Kalau ini kan sudah di bridge. Ada misal ini contohnya apa, Bang? Contohnya bridge apa? Bridge uji coba. Misal bridge uji coba. Nah, anak-anak itu misal bridge uji coba itu digabungkan Ether 2 dan WLAN misal. Isinya itu port 2 dan WLAN. Nah, anak-anak itu sering salah, Mas. Posisi bridge itu di sana ditaruh di Ether 2-nya gitu. Tidak taruh di bridge. Yang penting itu di sini, Pak. Di sini Mas ya. Jadi Ether 2, Ether 3 dan 4. Kalau kita hanya menghubungkan 2 sama 1 berarti 2 sama WLAN 1 berarti 2 dan WLAN satunya gitu. Nah, jadi berhubung di sini mau digabung semua, maka dimasukkan semua. Benar. Ingat ya, intinya nanti kalian kalau mau menghubungkan 3 sama 4 hanya 3 sama 4, jangan semuanya. Kalau mau 2 sama WLAN 1 harus 2 sama WLAN 1.
Nggak boleh lebih. Berhubung di sini itu mau digabung semuanya, maka kami mau digabung semua 2, 3, 4 wilayah 1. Nah, seperti itu. Dah, karena pembahasan bridge sudah, saya lanjutkan ke Pengisian IP address 192.168.40.2/24. Nah, kadang di sini ada yang nanya, Pak, nah, Mas, ini kenapa kok 124? Nah, seperti itu, ya. Pak, mungkin bisa jelaskan Mas Udi gimana? Mungkin untuk apa ya, nambah ilmu lah untuk anak-anak gitu. Saya gimana ya, Bang? Saya ingin menjelaskan bahasa sederhananya sudah. Bahasa sederhananya. Kita itu pakai yang namanya /24 itu yang artinya IP kelas C, Bang. IP kelas C itu mempunyai user host atau user pengguna. Benar. Itu Kalau mempunyai itu pengguna, itu mempunyai 255 user. Benar. Terus semakin banyak atau /24, /25, 26, 27, 28 sampai 30 itu semakin sedikit penggunanya. Semakin kecil maka itu semakin banyak. Gitu secara sederhananya. Untuk host itu meskipun kita menggunakan kelas A, kelas B, jadi semakin besar untuk subnettingnya itu semakin kecil bang, sedikit bang. Iya, semakin kecil bang. Soalnya apa ya? 30 saja sudah. /30 itu kalau nggak salah 2 itu cuma. Jadi kita normalnya itu di sini 24. Iya, jadi 4. Aslinya 4 dipakai ini ada host aktif dan non aktif. Jadi tinggal 2 yang /30. Jadi sesuaikan sama kebutuhan kalian nanti. Nah, jumlah penggunanya itu lebih 1000 apa Anda? Kalau lebih 1000 diusahakan jangan menggunakan /24. Jangan. Jadi di bawahnya itulah, entah itu 20, entah itu 19. Nah, jadi subnettingnya itu nanti akan lebih banyak penggunanya banyak. Dah, saya akan lanjutkan di sini menggunakan bridge. Sudah. Nah, untuk DHCP kliennya belum, Pak ya? Belum. Nah, jadi DHCP klien ini digunakan untuk Ethernet 1. Ya, kenapa kok Ethernet 1? Karena Ethernet 1 itu merupakan jalurnya internet. Nah, jadi kita menggunakan DHCP klien. Usahakan harus statusnya bound. Kalau sudah bound berarti internet kalian akan terhubung. Nah, address sudah, DHCP klien sudah, terus kita akan DHCP server. DHCP server. Nah, di sini nih kadang juga ada kesalahan, Pak. Nah, kenapa kok tidak connect? Dikarenakan mereka salah pilih interface. Jadi kebanyakan itu. Bang. Menghindari kesalahan itu bagaimana, Mas Udi? Kalau kita tidak salah penempatan pada bridge G itu. Benar. Kita lihat saja bridge G apa yang kita sudah tandai. Nah, misal bridge G ini, Bang. Misal bridge G di bridge G, Bang, ya. Di bridge G. Kita lihat namanya saja. Lah, bridge G apa itu? Uji coba. Lah, baru kita setelah melihat ini baru kita implementasikan ke DHCP server. Gitu, biar tidak salah pilih. Kadang banyak ya siswa itu di DHCP server itu ke internet, jalur internet yang benar. yang di DHCP setup. Internet itu sudah ada DHCP lain. Sudah DHCP lain. DHCP lain. Jadi yang membutuhkan DHCP server itu kecuali internet. Internet itu hanya membutuhkan DHCP klien. Sedangkan DHCP 2, 3, 4 itu membutuhkan DHCP server. Gitu. Nah, karena di sini saya tuh memberikan 1 untuk bridge. Kenapa bridge? Karena sudah dihubungkan menggunakan bridge kan gitu. Terus di mana itu bridge itu ya, Mas? Sudah ya. Kan sekumpulan port di dalamnya, ada berapa port itu satu bridge begitu. Benar. Bisa dipahami kan ya? Bisa. Saya sudah semua. Nah, kadang anak mungkin dari benak hatinya kalian tuh
Itu fungsi DHCP server itu apa, Mas? Nah, DHCP server. Benar. Tuh. Kalau DHCP server itu misal sama Bang Munif barusan tidak diklik DHCP setup ya. Benar. Jika tidak diklik, maka ketika mau testing internet, komputer atau device lain itu tidak mendapatkan alamat IP, Bang. Gitu. Benar. Jadi, Sesuai dengan subnetnya /24. Kalau subnet kalau /24 itu banyaknya host 254, 255 sama host yang tidak aktif, maka lebih dari 254 itu sudah tidak bisa karena keterbatasan gitu. jadi kesimpulannya itu antara DHCP client, DHCP server tuh berbeda. Jadi tadi sudah dijelaskan DHCP client itu dari client ke server. Sedangkan DHCP server dari server ke client. Istilahnya seperti itu, sudah bisa dipahami. Nah, sudah. Sekarang itu DNS. Nah, DNS saya akan memberikan manual dulu di sini DNS-nya. Jadi saya akan menggunakan DNS Google. Tipu, Bang, tipu ini, Bang. Oh, benar. Mohon maaf. Ada titiknya di belakang. Mohon maaf. Tipu. Di sini DNS sudah, tinggal angkat di NAT. Nah, sudah. Kayaknya sama membangun jaringan, cuman ada sistem bridge-nya ya, Bang. Sistem Gitu. bridge-nya. Kan harus dijelaskan, Pak. Iya. Harus internet, harus aksesnya harus masuk. Nah, kita cek dulu apakah sudah terhubung apa belum. Kalau kalian nggak mau disable, tinggal cabut lemnya lalu pasang kembali. Lagi. Nah, itu. Kalau disable terlebih dahulu. Kok Andivin ada nih, Bang? Sudah. Takutnya ini enggak, sudah. Soalnya jaringannya ini takut bermasalah. Ini firewallnya sudah. Sudah. Jadi inti dari membangun jaringan itu yang terakhir pastinya firewall. Karena paketnya di sini sudah jalan. Kalau saya cek di internet menggunakan Google Chrome, saya buka Google, sudah jalan. Jadi kita sudah membangun gateway atau jaringan, terus bridge-nya sudah. Jadi kegabung dari membangun jaringan tadi itu, Mas ya. Nah, untuk pembahasan berikutnya apa, Mas? Blokir IP. Nah, maksud blocking IP itu gimana? Mungkin teman-teman di sini masih belum paham. Mungkin kalau kalian masih belum paham, blokir IP ya IP address. Blokir IP address. Kalau ingin misal ISP itu kan mempunyai IP, Mas. Mempunyai IP. Contoh sederhananya begini. Modem itu atau ISP kita itu mempunyai IP. Misal IP-nya 192.168.1.1. IP default ya. IP default dari modem. Nah, bagaimana sekiranya user atau pengguna itu tidak bisa akses ke situ, Mas? Gitu. Biar apa? Lebih aman. ISP-nya itu lebih aman. Nah, baru kita akan melakukan yang namanya pemblokiran IP gitu. Saya koneksi melalui handphone. Jadi setiap handphone kan mesti memiliki alamat IP address. Jadi ketika saya mau memblokir HP-nya, Pak. Jadi mau memblokir HP ini melalui IP address, maka ketika sudah diblokir itu tidak bisa akan mengakses internet lagi, kan gitu ya. Jadi kita asumsikan seperti itu. Nah, untuk kita uji cobanya, kita langsung uji coba sekarang melalui HP. Nah, saya tadi sudah Mas ya, sudah buat jaringannya. Jadi nanti saya akan koneksi ke pembahasan mikrotik. Nah, gimana reaksinya ketika
HP-nya akan diblokir. Nah, jadi perekaman layar mana, Pak? Perekaman layar. Nah, iya. Udah. Nah, jadi di sini saya akan koneksikan terlebih dahulu untuk ke WiFi mana tadi, Pak? Ini ya, Iya. WiFi pembahasan mikrotik Pembahasan ya. mikrotiknya. Nah, nah sudah terhubung. Coba Kalau testing dulu kalau saya cek di YouTube aja. Google, Bisa Google, sebentar Google, ya. Google, Manchester City. Google, mana Ini Google-nya? Google. Nah, jadi saya cek melalui Google terlebih dahulu. Nah, sudah terhubung. Nah, jadi yang maksud diblokir IP, saya akan memblokir akses internet dari HP ini. Nah, seperti itu. Caranya kita harus tahu terlebih dahulu IP addressnya si HP ini. HP. Berapa sih IP addressnya? Bagaimana cara kita melihat IP address di HP? Ya. Nah, silakan Pak, langsung dicontohkan untuk melihat IP-nya. Untuk melihat IP address di HP ya. Coba kita ke setel lanjutan, terus di sini WiFi yang tersambung pembahasan mikrotik, klik arah panah di sini. Kita sudah tahu di alamat IP. IP ini, IP HP ini mendapatkan alamat IP 192.168.40.254. Nah, jadi itu IP-nya karena setiap HP pasti berbeda untuk tempat untuk melihat IP, Pak. Ya, jadi intinya itu kalian cari WiFi-nya terlebih dahulu, baru diklik yang mungkin ada yang bisa tekan lama, mungkin ada langsung tekan lainnya kan gitu Mas ya. Seperti ini kan arah panah. Arah panah. Jadi kalau di ini HP Xiaomi beda sama HP Samsung, sama HP Oppo, Realme itu berbeda tempatnya. Jadi karena di sini saya sudah mengetahui alamat IP-nya, maka kita baru bisa memblokirnya seperti itu. Jadi kita tinggal masuk ke IP, terus di firewall. Nah, kita di filter rules. Nah, tinggal kita tambah. Jadi untuk chain ini tetap forward. Nah, terus di mana yang diisi? Itu di bagian SSD address. Nah, baru kita tuliskan di sini. Tadi berapa IP-nya, Mas? 192 168 168 168 titik 40 titik 40 titik 254. titik 254. Udah? Sudah. Langsung ke bagian in ya. In interface. Karena kita itu mau blokirnya lewat bridge. Nah, sebenarnya lewat WLAN. Nah, karena dijelaskan di awal tadi, WLAN termasuk dari bridge kan Iya, gitu Mas ya. sudah Jadi kelompok. termasuk dari kelompoknya ini. Header 3, 4 dan lain sebagainya termasuk dari situ Pak ya. Iya. Jadi kita sudah menggunakan bridge. Nah, kalau punya teman-teman nanti nggak digabungkan, nah kalian tinggal pilih WLAN. Ya. Jangan salah pilih ya, harus pilih WLAN ya. Kalau kalian mau pilih di antara kita kan tidak masalah. Ya, Tidak masalah. Intinya kan harus tepat pemilihannya Mas ya. Jadi kalian mau WLAN, mau milih kita kan terserah. Ya, Nah, terserah. jadi kalau kalian mau pilih bridge itu pilihan yang tepat. Yang tepat. Kalau kita WLAN, header 2, header 3 itu bukan pilihan yang tepat karena di sini pembahasannya untuk bridge, bukan WLAN. Benar. Jadi kita harus memilih nih bridge uji coba. Nah, sudah tinggal ke action drop. Sudah. Nah, sudah selesai. Nah, di sini coba kita perhatikan karena paketnya sudah berjalan, kemungkinan IP-nya tersebut sudah diblokir. Bisa dicek internetnya. Nah, ini Nah, coba kita cek dulu. Ini sudah terhubung ke pembahasan mikrotik. Coba kita cek internet ya, Google Chrome. nah benar. Sudah. Bisa dilihat di layar ya.
Nah, bisa dilihat di layar bahwasannya yang ditampilkan di sini tidak bisa mengakses lagi. Ya, Iya. ya Mas ya. Ya, Awalnya sudah tidak. bisa, Sekarang sekarang sudah tidak nggak bisa. Meskipun kita klik ini sudah tidak bisa. Bagaimana caranya? Coba saya matikan terlebih dahulu untuk ininya. Saya matikan terlebih dahulu, bisa dilihat di bagian layar depan. Saya akan matikan. Nah, coba kita akses. Coba perhatikan di bagian depan, layar depan. Google. Nah, sudah bisa. Nah, karena saya dimatikan karena kalau mau dihidupkan dulu, terblokir lagi. Nah, itu salah satu langkah kita itu memblokir sebuah IP, karena cara ini sangat penting Mas ya. Iya, penting sekali. Kemungkinan itu nanti di rumahnya kalian ada salah satu temennya yang jengkel ataupun tetangganya. Nah, jadi kalian perhatikan mana sih orang-orang yang sering download, yang sering bikin wifi kita lemot kan gitu Mas ya. Mungkin dari Mas Udi yang pernah ngalamin ya di rumahnya, kadang itu, oh ini tetangga kok sering sering download, sering ngunduh video kan ya saya. Jadi itu membawa efek berat bagi kita. Nah, takutnya pekerjaan kita itu tidak selesai gara-gara wifi itu lemot. Nah, di sini itu bisa kita ngelihat IP Mas ya. Bisa ya. Jadi kita bisa melihat IP-nya di bagian di sini, di IP terus di HDHCP server di license. Nah, jadi ini. Nah, jadi sini sudah ada hostnya. Jadi yang connect sekarang itu ada Redmi Note 7, HP ini sama si laptop ini. Nah, jadi di sini lihatnya nanti teman-teman. Tadi di mana? Di IP, DHCP, di DHCP server, terus di license. Jadi itu, ya. Nah, jadi sebenarnya sudah selesai pembahasan. Sudah selesai. Cuman ada berapa pembahasan tadi? Pertama itu ada membangun jaringan ya. Nah, pasti. Membangun jaringan, terus digabungkan di bridge. Benar. Membangun bridge, setelah bridge dan membangun jaringan sudah, ditambahkan ke pemblokiran IP. Melalui VLAN. Bridge. Nah, nanti kedepannya itu kita akan menerima request study kasus. Ya, study kasus. Maksudnya gimana Mas? Study kasusnya mungkin teman-teman kita tuh belum paham. Oh iya. Study kasus, misal Mas, ada study kasus di salah satu rumah ataupun sekolah. Silakan di rumah sudah. Di rumah. Ada study kasus di rumah. Nah, di rumah. Ada mungkin ini nenek-nenek itu neneknya teknologi jadi paham ke router. Benar. Cuman cara settingnya itu nggak paham gitu. Benar. Mas, saya ini neneknya datang, Mas, saya punya router Mas, tetapi header satunya nggak bisa gitu, rusak atau buntu, lubangnya itu buntu nggak bisa dimasukin. Kena hujan, kena air. Sedangkan header satu itu sangat berpengaruh ke internet. Jalur header satu itu harus ke internet. Gimana itu Mas gini? Soalnya kakek butuh ini, butuh internet katanya. Browsing gitu ya. Nah, cara mengatasi itu bagaimana Mas? Nah, coba jelaskan Bang Une. Nah, jadi nanti kalian tuh tinggal meminta request apa kalian nanti. Kemungkinan di rumahnya kalian itu nanti, saya mau bikin hotspot, mau bikin username di tetangga-tetangga sebelah, mau sekiranya saya tuh bikin wifi baru ataupun gimana, nanti tinggal kalian request. Langsung tulis di kolom komentar sini ya, langsung ditulis komentar ataupun kalian kirim melalui email atau melalui nomor HP nantinya ya, yang ada di deskripsi. Nanti kalian ngirim studi kasusnya seperti apa. Mungkin kalian tuh punya keluhan masalah wifi. Pak, ini kenapa kok jaringan di rumah saya itu lemot? Kenapa itu padahal sedikit yang make? Nah, itu mungkin itu akan menjadi problem dan masalah buat kalian. Nah, jadi saya di sini bersama rekan saya, jadi akan menerima keluh kesah kalian, menerima problem. Nah, jadi di sini saya sebagai problem solving. Nah, jadi pemecahan masalah. Segera kirimkan data pribadi Anda, data keluhan, data problem Anda. Dimohon untuk segera kirimkan. Biar apa? Biar keluhan di rumah kalian tuh tidak ada lagi. Ataupun bisa ngundang kami ya. Bisa ngundang kami langsung datang ke kantor kita.
Di mana kantornya Pak? Di Bulu Gading. Di Bulu Gading, tepatnya di kantor SMK Bustanul Ulum Bulu Gading. Nah, atau bisa melalui nomor HP. Jadi seperti itu. Intinya segera hubungin jika langsung kita akan menangani masalah tersebut, seperti itu. Jadi cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan salam sehat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Abdul Munif. Saya Mama Sudi. Selamat berjumpa kembali dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share.